Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu sekalian rahmati Allah. Dalam pertemuan kita yang ketiga kali ini, kita akan berbicara terkait dengan eh, rukun, ya, rukun akad ya. Kita akan berbicara tentang rukun dan syarat-syarat akad. Setelah sebelumnya pada perkuliahan yang kedua sebelumnya, kita membahas terkait dengan substansi dan hukum adat serta penerapannya dalam eh, fatwa-fatwa DSN MUI. Pada kali ini kita akan coba bahas terkait dengan rukun dan syarat akad. Eh, ada satu hal yang perlu kita ketahui bahwa akad ini merupakan jantung dari muamalah ya, yang kita pelajari. Akad adalah jantung dari muamalah yang kita pelajari dari awal pertama kali bahkan sampai meningkat di perkuliahan seperti ini. Dalam fikih muamalah, akad bukan sekadar formalitas, tetapi ia mesin penggerak legalitas transaksi. Karena itu dia sangat menentukan dan sangat penting untuk kita pahami bersama. Harapan kita untuk mempelajari terkait dengan rukun dan syarat akad ini, nanti pada akhirnya kita semua akan paham apa itu akad, definisi syarat dan rukunnya, dan kita juga akan menganalisa terkait dengan rukun dan syarat daripada penerapan akad tersebut, dan coba kita kaitkan dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN MUI, serta ada beberapa kasus yang muncul yang bisa kita analisa terkait dengan rukun dan syarat akad ini. Eh, Secara umum, eh, kalau kita merujuk kepada definisi klasik dari akad, karena kita tidak akan bisa lepas dari buku turas dalam mendefinisikan eh, terkait dengan fikih-fikih, terkait dengan muamalat ekonomi, walaupun sifatnya kontemporer, kita tidak akan bisa dipisahkan daripada fikih klasik. Dari perspektif fikih klasik, akad adalah irtibatul ijab bil qabul ala wajhi masyru' yuthbitu asarahu fi mahallihi. Maksudnya apa? Yaitu keterkaitan dan keterikatan antara ijab dan qabul secara syar'i yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Itu secara sederhana dan simpel makna daripada akad yang menjadi inti daripada salah satu inti daripada muamalah kita. Kadang ulama klasik juga menjadikan surat Al-Maidah ayat 1 ini sebagai dalil rujukan absahnya akad tersebut atau penopang utama akad tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud hillat lakum bahimatul an'ami ila akhiril ayat. Intinya pada penggalan pertama ayat ini, wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad. Dan dari ayat ini dalam bentuk perintah, dan ada kaidah usul fikihnya, kalau ayat Al-Quran dalam bentuk perintah seperti ini artinya mengandung wajib ya. Al-amru yaqtadi al-wujub. Artinya apa? Akad itu mengikat, serius dan berdampak hukum. Dampaknya sangat besar terhadap proses sah tidaknya sebuah transaksi. Kemudian kita coba masuk kepada inti dari pembahasan materi pada kesempatan ini terkait dengan rukun dan syarat akad. Ini core framework-nya. Core framework-nya itu secara umum rukun akad meliputi sirah, as-sirah, kemudian al-aqidani, kemudian al-ma'qud alaihi, dan al-maqsud atau maksudul aqd atau mawdu'ul aqd. Sirahnya, eh, katanya kata-katanya, bentuk kalimatnya seperti apa antara kedua belah pihak, kemudian pelaku akadnya al-aqidani, dan al-ma'qud alaihi objek akad, serta tujuan akad tersebut seperti apa. Uh, Kalau kita coba perhatikan lebih detail lagi terkait dengan rukun-rukun akad yang menjadi inti dari materi kita pada kesempatan ini adalah bahwa sirah, as-sirah yang dimaksud di situ adalah ijab kabulnya itu.
Jadi secara sederhana kalau kita coba definisikan, ya ijab kabul itu adalah atau sirah tersebut adalah ekspresi kesepakatan antara dua belah pihak. Ekspresi kesepakatan antara dua belah pihak. Kalau bahasa kita sekarang ini deal. Jadi offer, acceptance itu sama dengan deal. Ada yang menawarkan, ada yang menerima, maka terjadilah deal-deal tersebut. Terkait dengan siga ini juga ada ayat yang bisa dijadikan hujah dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 29, eh, illa antakuna tijaratan antara minkum. Kalau kita tarik dari awal, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antara minkum. Janganlah kalian makan harta sama kalian dengan cara batil kecuali melalui cara yang apa? Tijarah, anta illa antakuna tijarah, melalui transaksi bisnis yang dilakukan atas dasar tarawin, suka sama suka, rela. Masih terkait dengan sirah ini juga, ah, terkait dengan sirah ini juga syarat-syarat, baik itu syarat klasik ataupun modern, ya. Di sini dijelaskan, pertama adalah jelas, soreh. Syaratnya itu harus jelas, ya dalam bahasa Arabnya itu soreh, tidak ambigu, tidak multitafsir, tidak mengandung interpretasi yang lain gitu. Dia harus jelas, ya clear. Kemudian yang kedua, sesuai antara ijab dan kabul itu. Tidak boleh beda maksud. Jadi kalau yang mengijabnya, menawarkannya, yang mengingat seperti ini, kemudian yang memberikan lain bendanya, maka tidak sesuai dan tidak sah akadnya. Dan yang ketiga adalah dia berada dalam satu majelis, satu kesatuan dalam majelis. Ya. Tidak boleh namanya juga sirah dan terjadi ijab kabul itu harus berada dalam satu majelis. Ya. Nah, kalau bentuk sirah modern seperti yang nampak di slide itu, uh, dia harus tertulis akadnya seperti ya harus tertulis dalam lembaran-lembaran resmi gitu, ada capnya di situ, head letternya juga ada seperti akad bank ya. Kemudian juga kalau misalnya akadnya itu dalam bentuk digital, di situ kita disuruh ngeklik apakah next, agree, setuju. Ketika kita ngeklik itu, ya udah berarti terjadi apa ijab dan kabul. Jadi pihak yang di seberang sana menawarkan dalam bentuk digital, lalu secara online, lalu kita klik agree, itu menunjukkan kabul. Ini bentuk sirah modern. Kalau dalam bentuk elektronik, e-sign ya, hmm, elektronik sign itu tanda tangan yang elektronik itu mungkin bisa kita scan, kemudian kita tempelkan ke uh, lembaran yang menjadi kesepakatan kita atau terjadinya deal tersebut terhadap satu bentuk apa transaksi kita itu. Jadi dari sini kita melihat bahwa fikih itu sangat adaptif. Adaptif, dia bisa menyesuaikan keadaan dan dia bisa berlaku, tapi prinsipnya tetap. Ya. Jadi fikih itu dia bisa beradaptasi dalam kondisi apapun seperti di era kontemporer ini, secanggih apapun, tetapi tidak lepas daripada prinsip utamanya. Jadi kalau misalnya eh, ditanya, kan syarat daripada sirah itu termasuk dalam satu majelis. Dalam bentuk sirah modern itu satu majelisnya seperti apa? Ya pada saat online itu. Jadi fleksibel selama tidak ada hal-hal yang dilarang dalam agama, tidak merugikan dan bermanfaat, ada maqasidnya, manfaat di sana, maka boleh-boleh saja. Al-aslu fil muamalat al-ibahah. Kecuali kalau sudah nampak hal-hal yang terlarang dari transaksi tersebut, barulah dia kemudian tidak boleh dan tidak sah. Baik, ini bentuk sirah klasik dan modern sekarang ini. Kemudian pelaku akad, kita coba pindah ke pelaku akad ya.
Jadi tadi dari sirah tadi itu ya, sebelum pelaku akad ini, kita berharap setelah mempelajari bentuk sirah tadi itu, indikator daripada sirah itu adalah ridha, rela, suka sama suka, suka sama suka. Agree ketika dia klik, next, oke, dan seterusnya berarti menunjukkan dia rela. Intinya seperti itu. Sehingga yang klasik ataupun yang modern tetap prinsip itu tetap terjaga. Prinsip akadnya dalam bentuk sigah itu tetap ada. Kemudian pelaku akad, al-aqidani. Kalau kita coba definisikan, eh, al-aqidani adalah pelaku akad yang melakukan akad tersebut. Minimal dua orang. Kalau lembaga, ya dua lembaga. Kalau secara perorangan, ya minimal dua orang. Dan orang tersebut punya kapasitas hukum. Punya kapasitas hukum, tidak ujuk-ujuk, dia boleh saja siapa saja, enggak. Tapi dia punya kapasitas hukum, dan dalil yang bisa dijadikan sandaran untuk hal ini adalah wala tu'tus sufaha amwalakum, surat An-Nisa ayat 5 itu ya. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum 'alaikum qiyaman. Ja'alallahu lakum qiyaman. Jangan serahkan harta benda pada orang yang belum cakap, belum pintar, belum smart, belum bisa mengontrol dan mengendalikan. Nanti akan mubazir dan sia-sia. Ini dalil yang bisa dijadikan sebagai hujah terhadap pelaku akad atau al-aqidani. Syarat untuk pelaku akad ini ya, eh, pertama dia akil, akil kemudian balik, tidak dipaksa dan terpaksa, dan dia memiliki kewenangan. Empat itu syarat al-aqidat ini. Berakal, akil berakal, balik sudah balik, kemudian dia tidak terpaksa dan tidak dipaksa, dan memiliki kewenangan. Itulah yang dimaksud dengan punya kapasitas hukum tadi itu. Baik, konsep ahliya, ya, konsep ahliya, ahliya ini kapasitas ya. Konsep ahliya yang dimaksud dalam kaitannya dengan al-aqidani di sini adalah ahliyatul wujub. Apa yang dimaksudnya ahliyatul wujub? Yaitu layak punya hak. Ya, layak punya hak itu karena sudah balik, dia berakal, punya kapasitas hukum dan seterusnya. Ahliyatul ada layak bertindak secara hukum. Ahliyatul ada layak bertindak secara hukum. Baik, yang kita harapkan setelah memahami syarat yang kedua ini, syarat dan rukun akad yang kedua ini al-aqidani, kita berharap kita bisa membedakan orang sah akadnya dan orang yang tidak sah akadnya. Nah, jadi kalau sudah bertentangan dengan syarat-syarat tadi itu berarti akadnya tidak sah. Kita coba kepada syarat objek akad ya, atau objek akad, akad itu al-ma'qud alaihi. Kurang lebih al-ma'qud alaihi ini namanya juga objek ya, segala sesuatu yang menjadi objek transaksi. Apapun objek transaksi itu maka itu disebut sebagai al-ma'qud alaihi. Syarat al-ma'qud alaihi ini pertama dia halal. Benda itu halal, artinya tidak boleh benda-benda yang diharamkan. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Ini hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan sesuatu, maka hasil jualnya pun itu menjadi haram. Allah haramkan anjing, Allah haramkan babi. Kalau misalnya ada orang yang berinisiatif, udah deh kalau gitu jual aja, kan haram tuh, nanti kita gunakan duitnya. Nah, di sini hadis ini sangat tegas menyatakan kalau Allah sudah mengharamkan bendanya, berarti juga mengharamkan hasilnya. Jadi syarat pertama objek akad al-ma'qud alaih adalah dia harus halal dan tidak boleh haram. Kemudian yang kedua maklum, jelas, clear. Tidak boleh ada ketidakjelasan atau gharar di sana. Dan yang ketiga bisa diserah terimakan pada saat itu juga. Jangan bilang belum ada, ntar ya kita ini aja deal aja sekarang, nanti bendanya barangnya datang. Kemudian nggak boleh, harus pada saat itu. Kalau tidak ada berarti tidak sah akadnya karena objeknya tidak ada. Bisa diserah terimakan.
maqdur ala taslimi. Kemudian memiliki nilai malun mutakawin. Malun mutakawin itu artinya dia punya nilai kalau diuangkan benda tersebut. Contoh misalnya ya uang emas, uang dan juga emas serta barang-barang halal lainnya itu yang didapati dengan cara masyru' dan halal. Contoh barang yang tidak halal seperti minuman keras, barang-barang fiktif yang dijanjikan tidak jelas, itu tidak boleh dijadikan sebagai objek akad. Nah, kita berharap setelah paham ini bisa menganalisa apakah objek akad itu valid atau cacat. Sehingga kalau ada kekurangannya dan cacatnya, akad itu akan menjadi absurd, tidak sah. Baik. Tujuan akad, maksudul akad atau maudhu'ul akad, tujuan akad. Nah, yang kalau terkait dengan tujuan akad ini, maudhu' atau maksudul akad ini, tujuan utama akad itu kan apa yang ingin dicapai dari transaksi itu, maksudnya. Ya. Maksudul akad itu maksudnya, maksudnya. Prinsipnya, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, prinsipnya tujuan akad itu harus halal. Itu tidak boleh tidak. Harus halal, transparan. Tidak bertentangan dengan syariah. Jelas ya. Tidak menjadi hilar riba, kamuflase untuk menghalalkan riba. Jangan sampai ada unsur-unsur seperti itu. Jadi kaidah yang bisa kita gunakan, al-umuru bimaqasidiha. Ya, segala sesuatu tergantung apanya tujuannya, maksudnya. Jadi yang kalau kita contohkan, kita bisa contohkan misalnya jual beli. Itu kemudian transfer kepemilikan kan. Setelah jual beli itu dari si penjual kepada si pembeli. Dari tadinya milik si penjual menjadi milik si pembeli. Transfer kepemilikan. Itu contoh eh, daripada tujuan akad itu untuk mentransfer kepemilikan tersebut dari si penjual kepada si pembeli. Kemudian mudharabah. Mudharabah itu tujuannya atau maksud akadnya apa? Investasi. Dan wadiah tujuannya apa? Untuk penitipan. Dan begitu seterusnya. Jadi insight yang kita ingin harapkan, akad bisa saja terlihat halal secara zahir, tapi kalau tujuannya manipulatif itu akan menjadi masalah. Kalau tujuannya manipulatif dan itu bisa kita lihat dari caranya. Nah, kita bisa harapkan ya setelah memahami objek akad ini, kita mampu membedakan antara akad halal secara bentuk ataukah akad halal secara substansi. Secara bentuk dan secara substansi. Sebenarnya kita menginginkan secara substansi. Baik, terkait dengan fatwa DSN MUI yang uh, menyangkut rukun akad ya, rukun dan syarat akad uh, ini langsung masuk ke tataran praktek. Seperti mudharabah bisa kita cek dalam fatwa DSN nomor 2 tahun 2000, wadi'ah fatwa DSN nomor 1 tahun 2000 juga, dan murabahan fatwa DSN nomor 4 tahun 2000 juga. Itu bisa kita cek. Eh, intinya kalau misalnya untuk mudharabah yang disebutkan di situ sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 2 tersebut, di situ mencakup rukun yang disebutkan dalam fatwa tersebut, sirah ya. Ini tidak boleh tidak harus ada karena sudah masuk dalam fatwa. Sirah, kemudian pelaku, objek, dan tujuan. Kalau kita lihat sirahnya seperti dibahas tadi, akadnya tertulis. Pelakunya uh, bank dan nasabah. Nasabah sebagai pemilik dana, bank sebagai pengelola. Kemudian objeknya apa? Ya dana itu. Dan tujuannya apa? Untuk investasi. Nah, ketentuan yang harus kita perhatikan dalam mudharabah ini, ya, bagi hasil nisbah berapa persen, itu jelas dari awal akad, dan tidak boleh fixed return. Ada keuntungan yang sudah fix, keuntungan sudah pasti. Nah, karena kalau seperti itu nanti
akan bercampur baur dengan hal yang subhat ya. Namanya juga usaha, dia belum tentu uh, ada keuntungan. Dia bisa untung, dia bisa rugi gitu. Jadi istilahnya seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Tidak boleh ada fixed return. Ini terkait dengan mudharabah yang ada dalam fatwa DSN nomor 2 tersebut. Eh, Dalil yang digunakan oleh ulama dalam fatwanya, dalam mengeluarkan fatwanya tersebut adalah kaidah yang menyebutkan ar-ribhu ala ma syarata wal khasara ala ra'sil mal. Keuntungan itu sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Kerugian ditanggung pemodal. Kecuali kalau ada unsur kelalaian yang disengaja oleh pengelola ya. Itu dikecualikan yang seperti itu. Kemudian yang kedua wadi'ah ya, wadi'ah yang sesuai dengan fatwa DSN nomor 1 tahun 2000 tersebut. Kalau kita coba uraikan sedikit, karena tema kita ini adalah rukun dan syarat akad, kita coba telusuri rukunnya. Rukun akad yang ada dalam fatwa tersebut ternyata sama dengan di wadiah akad itu ada sirahnya, ada pelakunya, ada objek, dan ada tujuannya. Kalau sirahnya di wadiah ini, ya akad titipan. Nah, sirahnya itu adalah akad titipan. Kalau di mudharabah tadi itu kan silahannya akad tertulis ya. Eh, ya, kemudian pelakunya antara muaddi' dan mustaudi', penitip dan penerima titipan. Objeknya sama, dana, kemudian tujuan maksudnya itu penjagaan. Namanya juga wadiah, barangnya dijaga karena dititipin di situ. Jadi yang perlu jadi catatan dalam contoh wadiah ini, bonus itu tidak boleh dijanjikan dari awal. Kalau dan itu adalah hak pengelola, hak pengelola dan tidak disebutkan dari awal dan tidak dijanjikan. Itu saja yang menjadi catatan terkait dengan wadiah ini. Kemudian yang ketiga murabahah. Ya. Murabahah yang ada dalam fatwa DSN nomor 4 tahun 2000, ya tahun 2000 juga semua keluar fatwa ini di tahun 2000. Rukunnya itu meliputi sirah, objek, dan tujuan. Sirahnya jual beli, kalau untuk merubah ini ya. Objeknya adalah barang, bukan dana, tapi barang. Berbeda dengan wadiah dan mudharabah tadi. Kemudian tujuannya adalah kepemilikan. Tapi eh, resiko daripada murabahah ini, jika hanya formalitas, ya, maka bisa jadi hila riba. Ini yang jadi catatan yang perlu kehati-hatian. Baik, ini salah satu praktik terkait dengan rukun dan syarat akad kaitannya dengan fatwa BSN MUN. Kemudian masalah kontemporer muncul yang ada keuntungan secara fix dan pasti. Ini menjadi tantangan bagi kita agar supaya kita terhindar dari hilah riba, jangan sampai ada fixed return dalam mudharabah tersebut. Kemudian hilah riba harus dihindarkan semaksimal mungkin, dan akad yang hanya sekedar dijadikan sebagai formalitas itu juga jangan sampai terjadi, karena sekali lagi dalam transaksi muamalah ini kita berusaha menjadikannya sebagai transaksi Islam yang modern. Sebagai penutup, jadi ini sebagai apa ya refleksi bagi kita semua bahwa uh, ya bahwa ya terkait dengan hilah riba ya, sebelum saya tutup, maaf, terkait dengan hilah riba ini, hilah ribawi ini secara istilah sebenarnya merujuk pada strategi atau rekayasa hukum yang digunakan untuk menghindari larangan riba. Itu yang dimaksud dengan hilah ribawi ini. Eh, Dalam syariat Islam tentunya sangat ditolak yang sampai terjadi dan ada unsur hilah riba ini. Jadi meskipun secara lahiriah tampaknya transaksi tersebut sah dan sesuai dengan aturan Islam, namun hakikatnya
ya ia tetap melibatkan praktik riba yang terselubung atau manipulatif. Namun ya, jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dilarang. Nah, ini yang dimaksud dengan ilah ribawi. Karena itu eh, hal-hal yang menuju ke arah hilah ribawi ini juga di-cut dan ditutup supaya jangan sampai terjadi. Tapi secara umum ya hilah ribawi ini dapat terjadi ketika apa pihak-pihak yang terlibat menyusun transaksi dengan cara apa mengelabui hukum sehingga riba tetap terjadi secara tidak langsung. Contoh misalnya transaksi yang nampaknya merupakan jual beli, tapi kenyataannya bertujuan memberi pinjaman berbunga. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan juga keseimbangan yang menjadi dasar dalam sistem keuangan Islam. Karena itu eh, dalam transaksi muamalah ini kita tidak melupakan bahasan terkait dengan hila ribawi ini, rekayasa akad yang ternyata mengandung sistem ribawi. Baik, akad bukan hanya bentuk, tapi yang terpenting adalah substansinya. Laisat lil ibratu bisuratil aqdi bal bihaqiqatihi wa maqsadihi. Ada catatan ulama terkait dengan akad ini, kata para ulama muamalah kontemporer yang dinilai itu inti penilaian itu sebenarnya bukan bentuk akadnya tapi hakikat dan tujuannya. Oleh karena itu tantangan terbesar fikih muamalah kontemporer ini ya, fikih muamalah syariah berdasarkan syariah di era kontemporer ini, di era digital ini bukan pada membuat akad yang terlihat halal, tapi memastikan akad itu benar-benar halal secara substansi atau tidak. Nah, itu saja mungkin Bapak-Bapak, Ibu sekalian yang rahmati Allah untuk pembelajaran kita pada pertemuan ketiga secara asinkron ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah ya ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.